Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usollimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, kawan-kawan serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, sampurasun and selamat malam. Malam ini kita lanjutkan karena banyak pertanyaan. Ki bagus tuh caranya kayak gitu. Kemarin kita baru beberapa ya. Jadi pertama kemarin dengan contoh-contoh keterbukaan dan lain sebagainya. Nah sekarang Aki akan membahas supaya lebih dalam 1 atau 2 poin dulu. Tentang bagaimana pola penggerakan, perubahan KIE yang dilakukan oleh sosok KDM. Aki minta anak cucu Aki tidak usah harus seperti dia. Ya, bentuknya atau wujudnya. Tapi lihat polanya, ya, lihat yang tersirat di dalam hakikat-hakikat yang dilakukannya. Oke. Hari orang mau bisa, kita nggak bisa ngasih duit kepada orang terus dan lain sebagainya, bukan itunya. Jadi cara-caranya dia yang nanti akan Aki jelaskan. Hari ini yang pertama adalah yang akan Aki bahas tentang keteladanan. Keteladanan itu penting. Kalau kita ngomong ke orang lain, diri kita lah yang harus lebih dulu sehingga kita ada yang disebut dengan wibawa diri. Nah, wibawa diri di dalam keteladanan KDM itu melaksanakan langsung, mencontohi, menteladani. Misalnya mungut sampah, masuk ke sungai-sungai, barang membersihkan sungai, begitu ya. Terus apa lagi yang dilakukan? Datang membersihkan sesuatu, langsung memimpin, begitu. Itulah yang menjadi keteladanan. Sehingga kita lihat hasilnya dalam waktu dekat. Begitu ngototnya beliau. Pertama adalah membongkar. Yang di mana itu? Yang di puncak itu. Yang Aki lebih contoh lagi itu yang Sukabumi kan. Sehingga sekarang kita lihat Citarum menjadi bening. Kali Bekasi menjadi lancar sehingga akan dibuat menjadi wisata air dan sebenarnya Aki mengingatkan rasa di Belanda itu waktu di sana itu ya, itu rencana yang sempurna. Lihat lagi mana sekarang Pasteur begitu bersih ya, di situ 1 kali saja karena dia turun sekaligus dan menyelesaikan solusi ya. Ada yang nyodor ke tanah ke jalan karena itu dia beli begitu tanahnya. Kemudian pasar-pasar yang menggunungnya itu bukan baru 1-2 tahun. Aki kan sering ke Caringin, Gede Bage, Kiara Condong dan pasar-pasar lainnya. Itu langsung bersih ya. Ditanya solusinya. Ini duitnya berapa? Ternyata di Caringin itu kan ada 1 miliar itu. Sehingga kata Kang Dedi sudah belikan pada alat-alatnya. Tapi yang bagus yang 1 miliar itu. Walaupun itu iuran di masyarakat tapi kontrol dari pemerintah tetap ada. Itu keteladanannya. Jadi dia itu tidak bertele-tele dan memberikan contoh. Terus ada di mana-mana. Ya sehingga dia bilang kan kalau gubernur itu sudah mau mungkut sampah, masa sekda rek ngajedog? Masa sekda mau diam begitu ya? Atau masa lurah tidak mau mungkut sampah? Dan inilah yang penyakit kronis sehingga dia bilang bahwa membangun jalan itu gampang. Membangun sekolah itu gampang. Tapi merubah karakter manusia itu yang sulit. Nah ini yang dulu kita lakukan. Ya, sekarang keteladanan agak susah di kita karena banyaknya para petugas kita, para pemimpin pengelola bidang kependudukan dan bangga kencana sekarang yang sudah tidak mencontohi lagi, sehingga hilang rohnya. 2 anak cukup itu hilang karena apa? Karena petugasnya juga ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 karena sekarang tidak. Nah inilah yang
oleh Pak Teguh dengan Aki, cobalah tolong koordinasi pihak pusat kalau mau mengganti aparat di pengelolaan program KB itu jangan yang banyak anaknya. Itu satu ya. Itu tentang keteladanan. Kedua, yang Aki akan contohkan itu adalah ketangguhan, keteguhan, keajegan. Yaitu adalah berani menanggung risiko. Itu kan lihat, beliau membuat program barak militer. Yang nyinyir itu anggota DPR dari luar, gubernur luar dan sebagainya. Tangguh aja, jalan aja terus. Selama dalam pikirannya dia adalah benar. Begitu. Soal yang tidak benar nanti dilihat kalau masyarakat Jawa Barat sudah lebih dari 50% yang tidak setuju, dari 54 juta 27 yang tidak sejuta 27 juta itu baru. Kan sekarang yang nyinyirin juga bukan masyarakat Jawa Barat. Bukan berarti tidak boleh, diam aja lah. Orang Jakarta, orang luar kan begitu. Itu ya. Jadi itu terus sampai datang ke Jogja. Datanglah ke Jogja. Dia itu disambut dengan spanduk-spanduk, disambut dengan spanduk-spanduk, tolak KDM, tolak KDM. Dia turun ke jalan, itu yang memburunya itu ribuan orang. Ini siapa? Malu sendiri kan? Masa masyarakat Jogja menolak KDM, tapi ternyata masyarakat ada yang mencium. Sudahlah, lagi tidak usah. Itu adalah ketangguhan. Sekarang apa? Itu yang piknik itu. Yang studi tour itu sudah di demo dengan ratusan mobil, sudah datang lagi dia dialog sampai nangis-nangis. Aki lihat itu di YouTube-nya, tetap aja tangguh. Ketika masa Bapak itu tidak berpihak kepada kami ini masyarakat Bapak, dan ini kami ini ratusan bahkan ribuan masyarakat yang sekarang turun pendapatannya. Pak Deddy santai aja menjawabnya. Kalau Bapak yang dirugikan itu 1.000, tapi kalau dengan adanya studi tour itu ratusan ribu Pak. Saya harus berpihak kemana? Harus berpihak kepada orang yang ratusan atau ribuan, kepada yang ratusan ribu. Tangguh dia kan, di gimana pun. Katanya mau dipemakmurkan, tenang aja. Itu ya, jadi ketangguhan. Oke, yang kedua tuh, yang malam ini. Satu keteladanan, kedua ketangguhan. Yang ketiga, Aki yang tertarik adalah kemitraan. Nah ini tugas kita dulu. Badan koordinasi ini. Tugas kita dulu. Apa sekarang kemitraan? Lihat dengan perusahaan-perusahaan. Luar biasa. Begitu akan dibangun pabrik mobil listrik di Subang. Nah, diundang. Apa yang belum selesai? Ayo kita selesaikan. Oh Pak, saya perlu akses jalan tol. Langsung ke Menteri PU ditelepon. Dan pada saat itu juga Menteri PU mengizinkan. Tapi apa yang terjadi? Berapa tenaga kerja yang dibutuhkan? 18.000 Pak tahun ini. Siapkan oleh kami dari Pemda. Tidak boleh ada lagi lamaran. Itu jarang orang seperti itu ya. Apalagi kemitraannya. Itu yang Garut. 10.000 juga seperti itu kan. Pabrik sepatu yang Garut. Yang Aki itu baru lihat itu yang tentang Tommy Winata itu. Yang dia itu punya perusahaan perkebunan di Takokak, Cianjur Selatan. Yang jalan ke Nyalindung itu ya. Ke Goalpara, Aki sering kan itu ya. Apa yang terjadi? Jalannya butut, udah puluhan tahun. Dia kan sedikit aja sih Pak Tominya membangun masjid begitulah. Berapa sih harga masjid kan? Begitu. Tapi itu juga sudah bagus. Tapi begitu, mari kita benahi ini, Cianjur Selatan ini. Ya, karena di sini banyak pengusaha. Sok, tahun depan 5 miliar untuk memperbaiki jalan dari saya, dari provinsi. Saya tugaskan Pak Dr. Wahyu, Bupati Cianjur, 5 miliar ya. Hanya dengan satu kata, Pak Tommy langsung terpancing. Saya 5 miliar Pak. Dan masih ada lagi, Bapak bagian ininya selain dari yang 5 miliar itu. Itu kemitraan yang luar biasa. Karena keterbukaan. Karena kita membantu ke perusahaan-perusahaan itu. Yaitu memberantas tentang premanisme. Memberantas calo-calo pegawai yang meminta uang untuk masuk kerja. Itu pola-polanya. Nah di kita gimana? Kita ini sebetulnya sudah punya itu semua.
Hanya saja kita lupa kacang akan kulitnya. Itu pola-pola itu sampai kiamat pun tidak akan jadi. Ditegaskan lagi, jangan terlalu mencari ilmu-ilmu dari luar. Aki sudah keluar ditugaskan oleh BKKBN ke Thailand. Aki pernah belajar di Amerika. Ternyata ilmu-ilmu yang ada di sana itu ketika diserap itu tidak lebih daripada apa yang diadakan. Salah satu contoh, goodwill, good performance untuk seorang komunikator itu tidak lebih dari ilmunya itu adalah wiraga, wirahma, wirasa. Kan itu ya, hade gogong, hade tagong, hade pantong. Lebih lengkap mana itu dengan ilmu yang dari luar? Ya, itu saja dari Aki malam ini baru 3 tuh. Masih kita lanjut karena ini banyak permintaan ini dan katanya menarik jadi begitu ya. Tapi jangan menarik melihat orang. Saya bukan sosok gubernurnya ya, tapi sosok pribadi. Kang Dedinya itu adalah seorang penggerak, seorang motivator, seorang kemitraan itu yang luar biasa. Itu ya, terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.